Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama dan simak bersama sambutan Bupati Muaro Jambi sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Bayu Suseno SPMM MSI, disilakan. Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi menyampaikan Musrenbang RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan ini merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran telah diatur dalam berbagai regulasi yang secara garis besar menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Muaro Jambi 2026 bernilai strategis dan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD, serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA dan PPAS yang kemudian menjadi dasar penyusunan rancangan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir memenuhi undangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kehadiran Bapak Ibu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi kita, karena mencerminkan tingginya komitmen untuk senantiasa melakukan kolaborasi dalam mengedepankan kesatuan gerak langkah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Kabupaten Muaro Jambi yang sangat dinamis. Tolong agak dikecilin suaranya biar fokus, sehingga kita berharap output akhir perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD Kabupaten Muaro Jambi benar-benar aspiratif, partisipatif dan akomodatif sebagaimana harapan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Musrenbang RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026 kita selenggarakan saat ini merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran telah diatur dalam berbagai regulasi yang secara garis besar menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026 bernilai strategis dan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum, anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, yang kemudian menjadi dasar penyusunan rancangan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2026. Untuk itu, kepada seluruh peserta Musrenbang sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan berkenan memberikan masukan, saran dan harapan bagi Pemda Muaro Jambi sehingga hasil pembangunan yang diperoleh nantinya mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan saat ini. Bapak Ibu peserta Musrenbang yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Muaro Jambi yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya, Bambang Bayu Suseno bersama Bapak Jun Najib Mahir untuk mengabdi dan berbakti melanjutkan pembangunan di bumi Sailun Salimba yang kita cintai ini. Selanjutnya, sesuai statement Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada Musrenbang Nas RPJMN tahun 2024-2029 menyatakan, kami masih teguh dan berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan. Tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Marilah berbuat yang terbaik. Perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang sangat konkret. Hal tersebut yang kami pegang teguh dalam melaksanakan visi misi serta program prioritas Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025-2030. Tanpa perencanaan apa yang kita harapkan tidak akan terwujud. Adapun visi kami berbakti untuk terwujudnya Muaro Jambi berkeadilan, berakhlak dan maju 2025-2030 dengan 5 misi yang kami sebut Pancacita, yaitu 1. Maju sumber daya manusia, 2. Maju infrastruktur, 3. Maju ekonomi, 4. Maju tata kelola pemerintahan, dan 5. Maju pelestarian lingkungan. Untuk mencapai visi misi tersebut, kami memiliki 12 program unggulan yang menjadi arah prioritas pembangunan Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut. 1. Program gerakan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Gema Desa dengan tagline membangun dari desa. Kedua, program kecamatan membangun dengan tagline alokasi pembangunan yang adil dan merata. Yang ketiga, program investasi dan lapangan kerja dengan tagline investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka. Yang keempat, program Muaro Jambi Cerdas dengan tagline guru nyaman, siswa senang. Yang kelima, program milenial berdikari dengan tagline generasi keren berkarakter. 6, program emak-emak berdikari dengan tagline perempuan hebat dan produktif. Kedelapan, program pelayanan publik yang mudah dengan tagline senyum sapa birokrasi. Program Muaro Jambi yang ke-9 yaitu Muaro Jambi Lestari dengan tagline Muaro Jambi tanpa sampah dan terjaminnya air bersih. Yang 10, program penguatan UMKM, koperasi, BUMDesa dengan tagline UMKM kuat, ekonomi maju. Ke-11, program Muaro Jambi Sehat dengan tagline mudah berobat semua sehat. Dan ke-12, program lumbung pangan dengan tagline pangan berdaulat petani sejahtera. 12 program ini harus di breakdown dengan sedemikian rupa karena ada detil-detil yang harus dijabarkan. Jadi semua SKPD harus memahami 12 unggulan ini karena arah pembangunan dan perencanaan tentu harus berkiblat kepada program unggulan ini. Terjemahkan 12 unggulan ini di dalam perencanaan kita untuk ke depan. Banyak yang perlu didiskusikan karena ini berkaitan juga dengan perencanaan, juga berkaitan dengan anggaran. Dan tentu program 12 ini menjadi janji politik kita, saya dan Pak Wakil, untuk dapat kita tuntaskan di dalam 5 tahun masa kepemimpinan kami. Untuk itu program yang sudah agak sedikit terarah seperti Muaro Jambi Cerdas, guru nyaman, siswa senang, ya harus didetilkan. Program bagaimana pelayanan publik yang mudah, senyum sapa birokrasi didetilkan kemudian. Terus bagaimana alokasi pembangunan yang adil dan merata, berapa kali kami sampaikan bahwa kita akan memberikan alokasi sedikit dengan kebebasan untuk memasukkan aspirasi desa dan kemudian akan dicantolkan di pada musrenbang. Dan tentu 12 ini menjadi hal-hal yang utama dalam perencanaan kita sehingga perencanaan yang terukur dengan detil yang jelas akan dapat memandu kita di dalam tujuan kita berbakti untuk Muaro Jambi. Maka dari itu Bapak Ibu musrenbang yang berbahagia, RKPD tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam dokumen rencana RPJMD tahun 2025-2030 yang sedang kita susun. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dalam capaian kinerja indikator makro setiap tahunnya. Pemerintah Muaro Jambi selalu berbakti dan bergerak maju di dalam pencapaian kinerja yang positif peningkatannya. Meliputi 1, pertumbuhan ekonomi. Selama 3 tahun terakhir, perekonomian Muaro Jambi memiliki tren cenderung meningkat dan mampu pulih kembali pasca pandemi Covid tahun 2020. Bahkan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi mencapai angka 6,17%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di angka 4,51%. Strategi dan kegiatan yang mampu meningkatkan ekonomi meliputi pembangunan konektivitas kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan peningkatan iklim investasi daerah melalui kepastian hukum dan kemudahan perizinan, dan peningkatan produktivitas hasil komoditi unggulan daerah. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi selama 3 tahun terakhir jauh juga lebih baik dari tahun sebelumnya, di mana pada akhir tahun 2022 angka kemiskinan Muaro Jambi 4,47% menurun menjadi 4,43% tahun 2023 dan tahun 2024 menurun menjadi 3,65%. Ini diartikan bahwa masih ada sekitar 3,65% penduduk Muaro Jambi yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu maka Pemda harus berupaya membuat kebijakan, membuat strategi untuk penghapusan kemiskinan. Dengan angka yang 3,65% itu, maka kita harus mengurangi kantong-kantong kemiskinan,
kemudian meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban keluarga masyarakat miskin. Tentu ini dibarengin juga dengan data yang sesungguhnya perlu kita cermatin bersama. Standar kategori 3,65% orang miskin itu seperti apa? Dan apakah data itu sesungguhnya data yang real? Kemudian data itu sesungguhnya data yang memang valid untuk kita buat kebijakan. Maka dari itu balik lagi perencana ini berasal dari angka-angka. Maka kita concern bahwa angka-angka yang pasti, angka-angka yang valid, angka-angka yang real terhadap status kemiskinan misalnya 3,65% harus betul-betul kita bedah. Sehingga kita bisa akan dapat fokus kepada tujuan untuk mengurangi kemiskinan itu tersendiri dan tepat sasaran di dalam kebijakan dan strateginya. Maka dari itu kita akan buat penanggulangan kemiskinan seperti bantuan langsung kepada masyarakat, pengadaan sarana prasarana pertanian, serta bantuan bibit ternak, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan. Atau bisa saja ada hal-hal lain yang memang dapat mengurangi kemiskinan tersebut. Maka ini akan diramu sedemikian rupa sehingga perencanaan kita juga harus tepat sasaran. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia. IPM Muaro Jambi selama 3 tahun terakhir menunjukkan besaran yang terus meningkat di setiap tahunnya. Dengan capaian IPM tahun 2022 di angka 70,18%, meningkat menjadi 71,9% di tahun 2024. Peningkatan IPM di Muaro Jambi dipengaruhi oleh sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Masing-masing sektor akan saling terkait dan berdampak satu sama lain dalam membentuk tingkat pembangunan manusia di Muaro Jambi. Diperlukan pembangunan yang holistik dan terintegrasi untuk meningkatkan IPM secara berkelanjutan. Yang keempat, tingkat pengangguran terbuka. TPT Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023 sebesar 5,4%, menurun pada tahun 2004 menjadi 5,27%. Angka tersebut masih di bawah rata-rata TPT di provinsi sebesar 4,48%. Ini menggambarkan bahwa pengangguran di Muaro Jambi masih tinggi. Maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan kerja tematik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada. Kelima, rasio Gini, ketimpangan atau gap pendapatan masyarakat merupakan gambaran besaran rasio Gini pada tahun 2022 sebesar 0,27, meningkat tahun 2023 pada menjadi 0,34. Besaran nilai tersebut masih menunjukkan pada kategori tingkat ketimpangan yang rendah. Yang keenam, PDRB per kapita. PDRB per kapita tahun 2022 sebesar 79,82 juta rupiah, meningkat tahun 2024 menjadi 95,3 juta rupiah. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor seperti perbaikan ekonomi dan infrastruktur daerah. Bapak Ibu peserta musrenbang yang berbahagia, tantangan yang kita hadapi ke depan salah satunya adalah bonus demografi, di mana jumlah usia produktif di Indonesia akan lebih besar ke depannya. Sehingga menjadi momentum baik sesungguhnya untuk Indonesia maupun daerah dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan sumber daya manusia ahli dan terampil. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pelatihan bagi angkatan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja tambahan dengan memperluas sektor ekonomi yang dapat menciptakan peluang kerja yang beragam. Pertumbuhan penduduk Muaro Jambi juga merupakan potensi yang kita bisa optimalkan dalam pembangunan Muaro Jambi di masa mendatang. Di saat ini, jumlah penduduk Muaro Jambi tahun 2024 sebanyak 424,8 ribu jiwa.